Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Riza. Pernah gak sih kalian kepikiran seperti apa sih pemimpin bisnis yang ideal di masa depan? Di tengah dunia yang penuh dengan kompleksitas, tantangan etika, kepemimpinan yang kuat gak cuma soal angka dan profit, tapi juga tentang nilai, integritas, dan nilai-nilai itu. Hari ini aku mau sharing tentang aku sebagai mempunyai visi calon pemimpin bisnis dan praktek terbaik. Apa yang akan aku bawa untuk membentuk budaya etika yang kuat di organisasi. Jadi tonton terus ya. Bagi aku, organisasi yang etis itu bukan cuma sekedar perusahaan yang gak melanggar hukum, tetapi lebih dari itu adalah tempat di mana setiap orang dari level atas sampai bawah punya pemahaman yang sama tentang hal yang benar untuk dilakukan dan punya keberanian untuk melakukannya. Visi aku sederhana, menciptakan lingkungan di mana kejujuran, rasa hormat, akuntabilitas itu bukan cuma slogan di dinding atau cuma jargon, tapi benar-benar hidup dalam setiap keputusan dan tindakan sehari-hari. Bayangkan sebuah perusahaan di mana orang-orang merasa aman untuk speak up, dipercaya untuk bertindak jujur, dan bangga dengan pekerjaan mereka karena mereka tahu mereka berkontribusi untuk hal yang baik. Nah, untuk mewujudkan visi tadi gak bisa cuma ngarep doang, perlu action itu yang jelas, yang konkret, yang real. Saya akan coba ngasih 3 praktek konkret yang saya coba mau terapkan. Pertama itu lead by example, atau itu menjadi contoh, role model. Sebagai pemimpin, saya gak akan cuma nyuruh, tapi jadi orang yang pertama nunjukin perilaku etis. Misalnya transparan dalam mengambil keputusan, aku kalau salah, dan konsisten antara kata dan perbuatan. Karena percuma lu punya aturan kalau pemimpinnya sendiri gak menjalankannya. Kedua, integrasikan nilai etika dalam sistem. Nilai-nilai etika itu jadi bagian dari DNA perusahaan. Caranya gimana? Dengan mengintegrasikan ke dalam setiap proses, mulai dari rekrutmen, cari orang yang bukan hanya kompeten tapi juga karakternya baik, sampai ke sistem evaluasi kinerja. Beri sistem reward atau penghargaan, bukan hanya pada yang berhasil mencapai target, tapi juga mencapainya dengan cara yang benar. Ketiga, bangun komunikasi dengan pelatihan yang berkelanjutan. Etika itu bukan cuma soal pelatihan sekali terus selesai gitu ya. Ini perlu dibicarakan juga. Saya akan memastikan ada forum diskusi rutin tentang di mana etika yang mungkin dihadapi tim, menyediakan jalur pelaporan yang tanpa rasa takut, yang aman, dan memberikan pelatihan yang bukan hanya teori tapi juga real case, studi kasus nyata. Sebagai pemimpin, peran saya bukan cuma memastikan semuanya berjalan lancar, tapi juga memastikan semuanya berjalan dengan benar. Saya menjadi jembatan yang memastikan nilai-nilai etika itu dimengerti, dihidupi, dan dilindungi oleh semua orang. Pada akhirnya, organisasi yang etis itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah perjalanan. Butuh konsisten, komitmen, keberanian dari setiap orang, dimulai dari pemimpin. Jadi itu sedikit sharing dari aku ya. Kalau kalian punya ide atau pendapat lain, jangan lupa tulis di kolom komentar below. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian yang butuh insight ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.